Oke, teman-teman semuanya, sebentar lagi Lebaran, sisa berapa hari ya? Sisa 2 hari lagi perdagangan. Yang menarik adalah meskipun IHSG-nya kemahalan, IHSG-nya udah ketinggian banget, tapi kayaknya beberapa saham menolak turun, terutama saham-saham blue chip, baik dari sektor perbankan maupun. Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar mtrade sekarang di mtrade.id. Halo, selamat malam. Hi everyone, ada Angelo, Cynthia Lee 3, Stephen P. Exon, Miss Betty 07, Eka Cipta G, Susan Ong, Handoko Yeyen, Winata Yohan 89. Hi, how are you everyone? Robi Sugiharto, Jimmy Kurnia, apa kabarnya semua? Selamat malam semua. Robi WJJ, Hutauruk 863, udah mau liburan nih? Ada yang udah liburan belum? Udah makan malam belum semuanya? Vicky 135, Pari Rumah. Juliar Nanda, Green Oweli, hai selamat malam. Marvel Owens, bahan ayam ya. Ayam akhirnya ya, ayaman naik. Wika Pau, jika USTD ada apa dengan Antam? Ntar aku bahas ya. Christine Lumempo, udah buka puasa. Jerry Bagas, apa kabar Miss? Baik saya. Kabarku ngantuk sih, tapi aku seneng tiap kali aku bisa IG live, bisa menyapa teman-teman semuanya. Handoko Yeyen udah barusan maem, aku juga udah. Oke, Lina Wendy 105, thank you udah ngingetin disclaimer. Ya, anyway teman-teman semuanya, Oke, aku akan mulai sebentar lagi ya. Sebelumnya aku kasih disclaimer dulu bahwa apa yang aku sampaikan ini sifatnya edukasi, bukan sebagai perintah beli dan jual, dan investasi saham mengandung risiko yang kita mesti antisipasi masing-masing. Udah 1000 yang nonton, jadi aku mulai nih ya. Oke teman-teman semuanya, sebentar lagi Lebaran, sisa berapa hari ya? Sisa 2 hari lagi perdagangan. Yang menarik adalah meskipun IHSG-nya kemahalan, IHSG-nya udah ketinggian banget, tapi kayaknya beberapa saham menolak turun, terutama saham-saham blue chip, baik dari sektor perbankan maupun dari sektor consumer good, bahkan dari miscellaneous industry yaitu Astra International. Nah terus kemarin kita juga ngelihat saham-saham dari sektor komoditi batubara itu di area support ada potensi mantul. Hari ini bukan mantul tapi malah breakdown, dan yang mantul adalah saham-saham dari sektor lain yang udah turun banyak. Jadi contohnya kayak CPO, terus kemudian ayam-ayaman poultry gitu, terus kemudian ada semen ya, itu juga mantul, dan juga dari properti itu juga mantul juga gitu. Nah terus gimana nih prospeknya mtrade tadi lepas Indi dan Doit nih gitu? Banyak yang nanyain untuk saham Indi. Ntar aku akan bahas ya untuk Indi dan saham-saham lainnya pastinya. Aku mulai dari IHSG dulu nih. Oke, ini chart IHSG. Chart IHSG-nya dia masih konsolidasi, dan ini dia udah ngebentuk satu low di sini. Dia nurut banget dengan MA 100-nya. Dia bentuk low di sini, jadi dia bergerak dalam range ini sampai dengan di sini. Ya, jadi tiktokan di sini.
bergerak dalam range ini gitu. Terus kemudian teman-teman kalau perhatiin saham-saham yang mendorong penguatan hari ini dari sektor berbagai sektor sih, saham blue chip gitu. Ini perhatikan BCA sejak dia kena di level 7.600-nya, 7.600 itu support kuat kita. Bentar ya, aku ganti chart aku dulu nih. Oke, BCA ya, kita balik lagi ke BCA. Ya, jadi BCA ini dia sejak kena area support kita di 7.600, dia mengalami technical rebound sampai sekarang nggak mau turun. Jangan dibeli lagi guys, udah agak ketinggian, biarin dia nanti ada koreksi. Kalau mau beli lagi tunggu turun dulu. BRI ini juga dia returnnya secara laporan keuangan dia sangat bagus sekali, tapi jangan beli sekarang ya. Jadi untuk saham-saham tipe seperti ini kita prefer belinya pas lagi turun. Nah ini pas lagi naik kayak gini ya udah biarin aja, nikmatin aja gitu. Kemudian untuk saham perbankan besar lainnya seperti BMRI dan juga BBNI ini udah ketinggian, jadi aku update aja meskipun dia naik terus, biarin aja deh, tunggu koreksinya dulu. Nah terus hari ini tadi selain perbankan besar, hari ini ada saham consumer staples yang naik lumayan tinggi yaitu Unilever. Nah teman-teman bisa perhatikan di sini. Ini Unilever-nya kemarin breakout dari 3.500 dan membentuk double bottom yang cakep banget. Hari ini breakout lagi dari MA 100-nya, bakalan menuju ke 4.150 dalam jangka pendek dan volume transaksinya tinggi. Buat teman-teman yang swing trading di Unilever, udah mulai waspada profit taking sekitar area 4.000 sampai 4.150-an di sini untuk jangka pendeknya. Tapi kalau untuk investor ini justru baru mulai masuk dan mulai ngehold. Nah, buat teman-teman yang mau investasi jangka panjang di Unilever, ini kan udah naik 2 hari naik tinggi ya. Jangan masuk sekarang. Kalau buat long term investing tunggu dia turun. Buat trader hold aja sekitaran 4.000 sampai 4.150 tuh rawan koreksi. Nanti untuk profit takingnya akan dikasih tahu dari M-Trade gitu. Nah sedangkan kalau misalkan teman-teman mau investasi jangka panjang, beli Unilevernya jangan sekarang pas dia naik nih, jangan, biarin aja dia consolidating dulu, turun beberapa hari nanti baru teman-teman bisa masuk gitu. Jonathan Rainer 19 Cici, semangat dong. Kok tahu sih aku ngantuk loh. Ketahuan ya kalau lagi ngantuk, lagi capek, ngantuk. Tapi aku seneng sih nge-live, selalu seneng. Oke, ya jadi ini tadi ada yang nanya, no ada 8 scalper bisa masuk sekarang Unilever? Enggak lah, long term investor aja aku suruh nawar, apalagi scalper itu very price sensitive. Jadi semakin kecil rentang waktunya, jadi dari investasi, trend following, swing trading dan scalping, semakin kecil rentang waktunya itu semakin price sensitive. Artinya semakin nggak boleh ngejar harga kalau misalkan rentang waktunya kecil gitu. Terus BRI sama BCA kapan take profit? Aku sih nggak take profit ya, aku biarin aja buat investasi jangka panjang gitu untuk BRI dan BCA. Nah terus aku nanti akan bahas juga ASA. Ini ada yang nanya ASA, which is ASA tuh menarik banget secara patternnya juga. Tapi aku mau bahas dulu untuk saham-saham big caps nih. Sekarang kita ke ICBP. ICBP ini juga patternnya mulai kelihatan bagus untuk pattern akumulasinya. Jadi kemarin sempat breakdown dikit, kayaknya banyak yang kayak gini ya patternnya ya. Sengaja dijebolin support dikit gitu, kayaknya ini nurunin penumpang, nurunin para teknikalis gitu. Tapi kalau teman-teman yang investasi jangka panjang lebih pakai ke fundamental, ini sih masih murah secara valuasi, masih boleh beli buat investor. Tapi kalau buat scalper kayaknya jangan deh ya. Dan untuk buat scalper ini saham-saham kayak gini tuh naiknya cuman dikit doang gitu, jadi kayaknya nggak worth it lah gitu. Nah ini ICBP untuk jangka panjang sih cukup oke kalau kamu punya duit lebih, tapi jangan semuanya taruh di sini. Mesti diversify dengan sektor yang lainnya seperti sektor komoditi. Nah ini saham TLKM yang beberapa hari kemarin juga kena support MA20. Aku cek di M-Trade ada nggak ya untuk TLKM-nya. Let me check.
Ya, ini TLKM kita sempat beli pada tanggal 22 April kemarin dan 18 Januari untuk jangka menengah, 22 April untuk jangka pendeknya. Jadi untuk TLKM ini Mtrade masih ngehold, tapi sekarang nggak direkomend untuk beli lagi di level sekarang, ini udah agak ketinggian gitu. Oke, ini ada pertanyaan dari Rataya Maliawan, boleh DM saya MT7 nama email WhatsApp, kamu dapat Mtrade 7 hari. Miss, kalau mau nentuin downtrend atau uptrend lebih baik pakai time frame yang berapa lama? Aku sih pakai daily dan aku nggak batasin kayak harus berapa hari atau berapa bulan. Aku ngelihat pattern aja. Cuman biasanya sekitaran 3 bulanan gitu patternnya yang kebentuk gitu. Jadi kita main low and high. Kalau misalkan breakdown dari low-nya, trennya berubah jadi tren turun gitu. Kalau misalkan breakout dari high-nya, dia jadi berubah tren yang lebih bagus. Low itu kayak huruf U atau huruf V, sedangkan high itu kayak gunung, kayak V kebalik gitu ya. Oke, selengkapnya teman-teman langsung aja join seminar Investstart bareng Mtrade dengan cara download aplikasi Mtrade dan klik banner Investstart, atau bisa juga dengan cara kunjungin ke website mtrade.id/investstart, daftar di situ. Cuman lebih bagusnya sih pakai aplikasi Mtrade, jadi kamu dapat reminder. Nah, tadi itu saham-saham yang gerakin IHSG. Terus sekarang kita mau bahas untuk saham-saham yang juga mulai menarik nih ya. Sekarang kita mau bahas dulu dari poultry yang udah sempat turun lumayan signifikan. Nah, ini bisa nggak nih kita buy on weakness untuk poultry-nya? BBYB banyak yang nanyain, ntar aku bahas juga ya. Ini poultry-nya, teman-teman kalau perhatikan, tadi tuh benar-benar reversalnya cakep banget untuk Japfa setelah dia turun berhari-hari. Nah, ini 3 candle besar, artinya tekanan jualnya masih besar. Tapi kemudian kalau teman-teman perhatikan, ini candlenya mengecil, 3 candle kecil, kemudian volume transaksinya juga mengecil. Volume transaksi jualnya juga mengecil. Artinya apa? Artinya tekanan jualnya selama 3 hari ini tuh sudah mulai mengecil. Dan kemudian muncul candle hijau dengan volume transaksi tinggi dari sebelumnya. Artinya adalah investor-investor besar ya, jadi investor atau trader or whoever they are, melihat bahwa Japfa ini udah mulai murah secara harga maupun secara valuasinya, dan mereka spekulatif untuk buy on weakness. Jadi buat teman-teman yang tadi masuk di sini sih sebenarnya ini potensial banget, baik untuk swing trading maupun untuk jangka menengah. Nah, tadi Mtrade juga ada masuk di Japfa. Terus Japfa ini gimana? Mau di swing trading atau jangka menengah? Mestinya sih dua-duanya bisa gitu, karena dia di bawah banget, oke? Oke. Ya, jadi bisa untuk jangka pendek dan juga untuk jangka menengah untuk Japfa. Sekarang kita lihat Japfa-nya, dia bisa naik sampai ke level berapa sih? Kita lihat ya. Nah, ini kemarin tuh dia breakdown-nya dari 1555. Jadi minimal dia sampai ke 1555, alias masih bisa ada upside sekitaran berapa persen ya? Kita lihat deh di sini. 6%-an, masih bisa naik sekitaran 6%. Cuman jangan beli kalau besok udah agak-agak telat gitu. Jadi best price-nya tuh sebenarnya hari ini tadi masuk gitu. Terus Japfa sendiri juga dalam rentang waktu kurang dari 1 bulan kemungkinan bisa balik sampai level 1700. Hopefully bisa lebih cepat ya. Kepotong libur lebaran ya 1 bulan kira-kira lah, kurang lebih dikit gitu. Dan ini sangat murah sekali gitu. Oke, terus main dan cepin ini juga Malindo Feedmill ini juga sama, tadi juga mengalami technical rebound, cuman kalau aku sih lebih suka di Japfa ya, patternnya juga lebih bagus. Terus cepin juga
dia juga ada reversal, tapi kalau diperhatikan reversal patternnya tuh di Java tuh yang paling cakep. Kenapa? Perhatikan volume transaksi di hari terakhir. Cepin itu nggak terlalu tinggi, terus kemudian Malindo Feedmill ini juga nggak terlalu tinggi di sini. Nah sedangkan kalau Java dia tuh volume transaksinya dia benar-benar tingginya tuh kelihatan signifikan beda dari hari-hari sebelumnya gitu. Jadi memang kayaknya investor-investor tuh pada nafsunya tuh di Java sini. Oke, terus sektor apalagi yang udah lama tuh gak jalan-jalan? Oh sorry, tadi kelupaan WMUU, ada yang nanyain juga ya WMUU juga sama, bakalan ada reversal, cuman sekali lagi kalau poultry kita lebih ke Java. Lucu nih. Aku sebelum bahas sektor yang lainnya, yaitu sektor semen yang udah lama mandek, ini sektor semen kesukaan Teh Dipo Langgra dan Budi Kaing, penonton setia kita. Investment newbie nanya, biar bisa punya ilmu kayak Miss gitu, step-stepnya gimana? Butuh berapa tahun biar expert? Gak usah dipikir berapa lama, yang penting dijalani aja. Aku dari tahun 2007 gitu, dan yang menimpa aku adalah market, naik turunnya market gitu. Waktu pertama kali cuan di market ya 2007 seneng banget, dan juga bisa dibilang aku ngerasa pinter kayak gitu-gitu. Jadi kayak pamer kayak gitu. Tapi kemudian aku dididik oleh market juga di tahun 2008, dan untungnya nggak perlu nunggu lama untuk dididik oleh market. 2007 masuk cuan, 2008 dididik market, sehingga itu yang membuat aku sadar bahwa sebenarnya kita tuh di depan market itu nggak ada yang pinter. Yang ada adalah orang yang bisa nge-flow with the wave, surf with the wave, and dance with the market. Jadi ngikutin flow-nya gitu. Oke. Budi Kaing, saya gak berani gak nonton live silent, takut gak dapat ilmunya. Cie. Baiklah, aku akan bahas saham kesukaan Budi Kaing, yaitu sektor semen, SMGR, INTP, dan SMBR. Kita start dari semen Indonesia dulu. Kita start dari yang gede. Tada! Ini Miss untuk pemula baca buku aku mulai dari yang mana ya? Dari yang hijau dulu. Smart Trader Rich Investor. SMGR mirip banget dengan chartnya Java, dan ini ada tanda reversal. Jadi kalau kemarin-kemarin aku bilang sektor semen itu jangan dulu deh, belum ada tanda reversal. Hari ini mulai muncul. Oke, jadi hari ini mulai muncul ya. Mulai muncul tanda reversalnya dengan candle hijau tinggi dan volume transaksinya besar. Cuman teman-teman, aku mau kasih highlight dulu untuk sektor poultry dan juga semen ini. Jadi Java SMGR itu dia baru naik sehari dari downtrendnya. Kemungkinan besok masih bisa naik lagi. Tapi abis itu bisa ada koreksi lagi, balik ke sideways lagi. Seperti halnya Unilever. Makanya kalau teman-teman lihat Unilever naik 2 hari, misalkan hari ketiga naik lagi, itu jangan dikejar. Kalau dia baru aja naik dari downtrend kan gini ya, terus kemudian sideways, kemudian dia naik kencang, pasti ada turunnya lagi. Jadi nggak usah dikejar, kesempatannya masih banyak. Nah untuk SMGR juga sebenarnya hari ini tadi merupakan level best price-nya kalau masuk untuk swing trading, dan M-Trade tadi ada masuk untuk SMGR. Kita lihat ya SMGR ya, dan ya anyway baru naik sehari. Nggak usah FOMO, yang dapat selamat, yang belum dapat ya udah biarin aja. Terus M-Trade tadi kalau poultry cuma ambil Java doang karena pertimbangannya dia baru naik sehari dari downtrendnya gitu, jadi masih belum terlalu stabil untuk tren naiknya. Semen juga meskipun yang lain juga pada naik, kayak SMBR tadi juga ada naik. Nah tapi M-Trade cuma ambil SMGR doang yang secara volume transaksinya itu paling kuat. Nah perhatikan di sini, ini dia untuk semen batu raja, dia juga udah mulai tanda reversal. Volume transaksinya juga udah lebih gede daripada kemarin, bagus juga volume transaksinya. Cuman kita ambil yang lebih solid gitu. Tapi kalau pergerakan lebih solid itu lebih stabil, up and down-nya tuh nggak terlalu signifikan. Tapi kalau teman-teman nanya mana yang pergerakan harganya yang paling cepat naik, paling cepat turun juga, itu SMBR, itu paling volatile dibandingkan
dua saham semen lainnya. Sekarang kita review saham yang jarang banget kita bahas, saham semen, yaitu INTP. INTP ini cakep juga, INTP cakep juga. Jadi teman-teman, ini dia udah ngebentuk double bottom di sini. Terus dia breakout dari 10.300 dengan volume transaksi tinggi. Jadi kalau misalkan tadi kamu dapat di SMGR atau INTP, itu boleh untuk swing trading, boleh juga untuk jangka menengah. Kalau misalkan kamu mau hold dalam beberapa bulan ke depan. Aku cuma mau cerita ke teman-teman bahwa sekarang nih posisi saat ini, kondisi saat ini, aku udah mulai nge-hold untuk jangka menengah juga untuk beberapa bulan ke depan gitu. Kenapa? Karena aku melihat marketnya udah mulai recovery. Jadi gini, saham-saham yang turun dalam itu udah mulai ada tanda-tanda akumulasi dan reversal, meskipun kadang takes time. Kayak contohnya Access kemarin udah sempat naik terus balik turun lagi dikit, nggak apa-apa, jangka pendek itu normal. Tapi jangka menengah panjang kayak untuk sampai setahun ke depan, saya rasa ini adalah level yang paling murah. Highlight bukan cuman untuk Access aja, tapi untuk saham-saham yang lainnya juga dari berbagai sektor yang belum gerak dan masih di bottom, ini bisa jadi level bottom paling murah dalam setahun ini. Jadi untuk setahun ke depan misalkan teman-teman mau invest, itu bisa juga. Sektor yang sering saya bahas untuk jangka menengah hold melengkapi portfolio investasi kamu selain saham perbankan, ASII, adalah sektor properti ya. Sektor properti yang mungkin kalian punyanya nggak usah banyak-banyak, tapi ada punya. Ini menarik banget gitu loh. Jadi selain secara fundamentalnya bagus, return ininya kinerjanya oke, valuasinya juga belum mahal-mahal amat, masih cukup murah. Ini secara teknikal kemarin sempat dikasih diskon lagi nih. Jadi ini kemarin udah ada tanda akumulasi, naik volume gede tapi pas turun volume kecil, dan ini kita dikasih diskon lagi. Jadi buat teman-teman yang mau invest untuk jangka menengah tuh oke lah, bagus ya, bagus gitu. Oke, sebelum saya lanjutkan investment newbie, kamu dapat M3 7 hari, DM saya EMT7, nama email WhatsApp. Oke ya. Terus ya, anyway, jadi BSDE technically dia masih sideways, tapi untuk jangka menengah panjang kamu bisa mulai menabur benih di sini. Jadi sabar-sabar aja, nggak usah terlalu banyak diutak-atik portfolionya. Termasuk juga SMRA, CTRA, P1. Aku akan review untuk SMRA-nya. Di sini dia juga hari ini mantul, dan mantulnya bagus. Kenapa saya bilang bagus? Karena dia ketahan di sini support 685, dia nggak turun dari low-nya di 685. Ini yang aku sebut dengan low, bentuk huruf U di sini. Nah, ini kalau U-nya ada 2 di sini, dia bisa naik sampai ke 725. Dia bentuk double bottom tuh. Nah, jadi ini bagus banget. Jadi kalau kamu nggak beli BSDE, kamu telat atau gimana, kamu bisa masuk ke SMRA. 1 dari 2 ini bagus. Terus CTRA gimana nih? Ada yang bilang, oh, kok dianaktirikan gitu. Pernah ada yang bilang gitu, karena aku jarang bahas. CTRA bagus juga guys. CTRA bagus juga, cuman nggak perlu banyak-banyak saham dari sektor yang sama ya. Terus Pakuwon Jati udah naik duluan, tinggal sisa ngehold aja. Jadi lebih ke BSDE, SMRA atau CTRA salah satu. Kalau kalian tanya sih, aku punya BSDE dan SMRA, disclosure aja gitu. Kenapa aku nggak beli semuanya? P1 aku lupa punya nggak ya? Nanti portfolio aku kebanyakan saham, dan saat ini aku udah nggak terlalu aktif trading kayak jual gitu, kecuali sektor komoditi. Yang komoditi beberapa waktu lalu tuh aku udah jualan sektor batu bara, aku belum buyback lagi. Kok beda sama M-Trade ya? Karena M-Trade kan dipantau rame-rame gitu, coachnya banyak, dan juga oleh trading system pakai mesin juga, kita pakai robot ini trading juga gitu. Tapi kalau saya kan punya portfolio saya personally, saya pantau sendiri. Jadi saya sambil meeting, ngurusin produk, pengembangan produk M-Trade, tim M-Trade, nurturing the team. Jadi nggak bisa kayak aku harus nontonin running trade terus gitu. Kita dengerin apa yang Anda omongin, kayak misalkan kadang-kadang aplikasinya lagging atau gimana gitu. Nah, kita working on it untuk perbaikin itu terus gitu. Jadi kerjaan aku banyak juga, nggak bisa mantauin terus gitu. Nah, terus kemudian sekarang kita akan bahas dari grup Saratoga yang menarik banget, dan aku punya di portfolioku personally, aku punya. Dan aku tadi mau beli lagi AGI, tapi terus akhirnya aku memutuskan beli ASA instead of AGI. Ini personal ya. Kenapa?
ya. Mtrade sih belum masuk ke ASA, lagi masuk watchlist gitu karena nunggu reversal. Kalau aku profil resikoku udah lebih berani, jadi belum ada reversal aku tadi masuk gitu. Karena AGII ku simply udah kebanyakan, quote on quote kebanyakan di portfolioku, jadi lebih karena alasan money management atau portfolio management. Jarang sekali teman-teman yang mikir untuk pilih saham ini atau saham itu dari alasan money management. Kebanyakan milih saham tuh dari alasan kayak mana yang lebih banyak naik sih, mana yang lebih cepat naik. Tapi padahal sebenarnya balance, gimana cara kita membalance portfolio kita tuh sangat penting sekali gitu. Oke, sekarang aku akan kasih lihat buat teman-teman dari gengnya Saratoga AGII. Ya, hari ini dia udah hijau. Hopefully besok masih dikasih koreksi dikit lagi. Loh kok gitu? Biar teman-teman yang belum masuk bisa masuk sih. Mtrade sih udah masuk lagi tadi untuk swing tradingnya. Sedangkan untuk jangka menengahnya masih ngehold. Jadi untuk jangka pendeknya AGII baru masuk lagi tadi setelah kita sempat cuan lumayan beberapa kali ya untuk jangka pendeknya. Jangka menengahnya AGII kita masih ngehold cuan 53%-an dari 28 Maret, dan kebetulan portfolio aku untuk AGII ngikutin jangka menengah mirip kayak ini di 28 Maret, jadi masih floating profit sekitaran 50-an%. Oke, FND Liu Chunwan paper pulp and paper belum jalan. Oke, ntar aku bahas ya, ntar aku bahas. Banyak sekali yang ditanyain. Oke, sorry ya kalau nggak semuanya kejawab. Kalau nggak semuanya kejawab, teman-teman bisa DM aku, atau kalau yang di member Mtrade bisa langsung aja klik di menu tanya saham di Mtrade. Oke, di sini nih aku kasih tahu kalau kalian mau tanya tuh di sini. Di mana ya? Home-nya di mana ya? Q&A kalau di web masih di kanan bawah, tapi kalau di app itu udah di tengah-tengahnya ada tulisan kirim pertanyaan gitu. Oke, aku lanjut lagi ya. Jadi untuk AGII ini masih menarik, teman-teman. Hopefully dia masih ada konsolidasi lagi. Aku sih lebih suka kalau dia konsolidasi lagi sih. Tapi kalau misalkan dia naik ya udah ride the trend aja. Bisa lanjut naik lagi dia. Terus kemudian Saratoga ini dia juga tadi ada candle hijau. Kalau misalkan dia turun lagi sampai ke 360 atau 34 tuh juga masih bagus. Boleh jual dulu, beli lagi di bawah, terserah, atau ditahan beli di bawah nggak apa-apa gitu. Jadi Saratoga ini masih oke. Buat yang punya di modal bawah itu di mana? Modal bawah itu di bawah 3040 hold aja. Oke. Aku cek dulu untuk saham Saratoga. Ya. Jadi modal bawah di 5 April sekarang udah cuan 25%. 5 April itu di kita berarti di sini nih, sempat beli di sini, Mtrade hold aja gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan nggak mau telat atau kecepatan jualnya sih, ambil yang jangka menengah aja untuk Mtrade. Terus Jasa Marga aku nanti akan bahas juga, banyak yang minta Jasa Marga, Mido minta Jasa Marga, bentar ya. MPMX sih menarik juga, tapi liquidity-nya kecil, jadi aku nggak bahas untuk MPMX. Oke, aku akan bahas untuk Jasa Marga. Aku bahas Jasa Marga ya guys. Oke, ini resistennya di 3890. 2 hari ini volume transaksinya tinggi, jadi hold aja, bagus banget untuk Jasa Marganya ini. Bakalan lanjut naik juga sih, dan kalau teman-teman tanya aku punya enggak, aku nggak punya. Kenapa? Ya masa semua saham aku beli juga. Aku nggak punya sih Jasa Marga. Tapi cukup oke.
Oke ya, jadi cukup oke. Dia bisa sampai ke berapa? Aku kasih time frame yang agak gede aja deh. Dalam rentang waktu sekitaran 4.000, kurang dari 1 bulan dia bisa sampai ke 45.20, disclaimer on juga. Terus selain jasa marga bagus banget ya guys ya. Jadi kalau ada koreksi bisa tuh di wait and see. Oke, terus kemudian kita lihat BFIN BFI Finance. BFIN hari ini mantul dari area support dan supportnya di MA 100. Hari ini tadi mTrade ada masuk BFIN. Jangka pendek bisa sampai ke level 1415, dan kalau breakout dari 1415 tuh cakep banget, BFIN cakep banget gitu. Terus CPO hari ini mantul. Kita lagi watch saham Gosco itu juga potensial ya untuk kita buy on weakness. Jadi Gosco ini yang gerakannya paling cepat gitu. Supportnya di 180, kita wait and see dulu. Kalau misalkan besok oke, aktif, kita bisa masuk gitu. Nah terus aku bentar ya. Oke, Gosco, terus kemudian ada ASA. Ya, jadi Gosco dia cukup bagus. Tadi mTrade ada masuk di LSIP-nya juga sama sih di support, oke juga. Anyway, kita akan lihat ASA. ASA ini menarik banget. Jadi masuk ke watchlist kita. ASA, Adi Sarana Armada. Oke, ASA, Adi Sarana Armada. Ya, ASA ini kita lagi watch, lagi di area support ya. Kalau besok keluar candle hijau, artinya dia membentuk higher low dan kita akan buy, di mTrade akan buy. Ini bagus banget. Jadi kalau teman-teman perhatikan secara patternnya, dia ngebentuk higher low terus, dan di sini naik dengan volume transaksi tinggi. Ini ada yang bilang Laurencia Herlina saking banyaknya saham bingung. Laurencia Herlina, aku kasih tips biar kamu nggak bingung. Semakin banyak saham yang naik, mana yang dipilih. Caranya gini, kan udah ku info beberapa kali ya, pilih saham yang secara kapitalisasi gede dulu dan disukai oleh investor besar gitu. Jadi kayak BCA tuh kamu mesti punya, BCA BRI itu mesti punya. Belinya jangan pas naik, belinya pas turun. Terus kemudian Astra International juga pas turun, kamu beli. Nah itu boleh sekitar up to 50% of your portfolio. Jadi kalau aku sendiri dari total semua portfolio investing trading itu ada up to 50% tuh saham-saham kayak gitu. Nah kemudian sisa 50% dong, ini tergantung modal juga sebenarnya ya, nggak bisa semua orang dipukul rata. Jadi sisa 50% inilah yang kamu bisa bagi-bagi untuk saham buat trading atau investing. Mungkin pilih 2 buat investing yang second liner, misalnya kayak tadi BSDE, atau kamu pilih saham apa ya tadi ada AGII kayak gitu, misalnya kayak gitu. Nah kemudian sisanya yang 30% itu buat tradingnya, kamu trading saham apa aja. Tapi sekali lagi aku nggak bisa pukul rata kayak semua orang harus ngikutin rumus aku ini, tergantung dari modalnya. Kalau modalnya kecil kadang nggak bisa diversifikasinya sampai seluas itu. Kalau modalnya kecil ya mungkin satu saham di caps untuk hold, perbankan besar itu aja, dan kemudian satu lagi untuk jangka menengah. Kamu nggak harus trading tiap hari. Kalau kamu nggak punya waktu buat ngamatin, buat mantau, nggak usah trading tiap hari gitu. Jadi aku mantau saham, tapi personally portfolio aku ini udah bukan yang TikTok tiap hari lagi gitu. Aku kasih contoh. Sebagai seorang manusia, aku juga bisa galau gitu. Jadi hari ini tadi aku menggalau. Aku lihat saham Excelku ini tadi naik sampai kena resisten beberapa kali.
di sini ya. Jadi ada nih kena resisten beberapa kali di sini. Terus aku ngelihat bahwa Excel ini dia bisa turun, bahkan bisa sampai ke 3000. Tapi habis turun dia kan lanjut naik lagi, karena patternnya dia waktu naik tuh bagus banget, pattern volumenya tuh bagus banget, rapi banget gitu. Terus aku mikir-mikir kayak jual nggak ya, aku kepengen beli ASA nih gitu. Kayaknya kalau aku injek duit terus itu udah nggak bagus deh, karena aku udah kebanyakan injek. Karena kemarin pas awal-awal perbankan lagi mau naik, aku injek lumayan gitu. Terus aku mikir-mikir, akhirnya aku nggak jual, aku tahan Excelnya gitu, terus aku beli saham, aku jual saham ini. Dan ini personally ya, ini BBHI aku jual personally loh. Di Mtrade sih masih belum jual karena masih bisa naik sebenarnya gitu. Nah, aku jual BBHI ini alasannya juga lebih karena reason money management. Kenapa aku jual BBHI tadi instead of jualan Excel? Satu, karena Excel tuh baru aja pertama naik gitu. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini, Excel tuh dia naiknya dengan volume transaksi tinggi. Jadi 1, 2, 3 volume naik, harga juga naik. Pas harga konsolidasi, dia volumenya juga turun. Nah, kebalikan sama BBHI. BBHI ini dia memang trennya masih naik gitu. Tapi kemudian ketika dia naik juga dalam beberapa hari ini volumenya agak-agak turun, agak divergen. Meskipun divergensinya tuh nggak keterlaluan juga. Jadi ya nanti kalau naik lagi itu mungkin bonus sampai level 7.300. Nah, Mtrade sih masih ngehold, masih oke. Ini cuman karena faktor money management aja, karena aku pengen beli ASA tadi di modal bawah. Jadi sekarang aku lagi hobi banget ngumpulin saham-saham yang masih di bawah, yang masih di stage 1 gitu, terus aku biarin. Aku akan lihat nanti dalam beberapa bulan ke depan tuh siapa winnernya gitu ya. Jadi itu tips untuk rebalancing portfolio. Kristiana Aryani, kapan kita bisa menambah posisi atau mengurangi mengurangi porsi? Aku jarang banget nambah porsi karena biasanya aku beli itu cuma sekali. Kalaupun aku nambah porsi itu 2 kali. Biasanya aku nambah porsi itu pas terjadi retracement, karena aku kalau beli kadang-kadang pas dia breakout aku hajar beli, terus berapa hari ada retracement aku nambah lagi. Jadi memang udah terencana di awal, bukan averaging down. Terus contoh, aku kasih contoh ini ya, aku kasih contoh apa ya, sama apa ya yang retrace ini deh. ASA boleh jadi contoh deh, ini bagus karena retracementnya. Ini contoh. Misalkan teman-teman Anda beli di sini nih, dia breakout kan. Nah kemudian sekarang dia retrace. Nah pas breakout tuh kamu bisa beli separuh dari porsi, misalkan 5% dari total portfolio. Misalkan kamu berencana punya ini 10%, jadi di sini beli 5%, kan ngejar harga nih, breakout. Nah tapi pas dia koreksi turun, nah ini masuk 5%-nya lagi. Ini bukan averaging down, ini memang udah terencana dari awal. Nah terus kapan kita mengurangi posisi atau mengurangi porsi? Mengurangi porsi kebalikannya ini. Kalau tadi tadi ASA, sekarang ESA. Aku kasih case tadi di ESA. Kita mengurangi posisi kalau udah dia naiknya ketinggian. Jadi ESA ini kita sempat punya dari bawah. Udah jualan belum ya? Masih punya. Oke. Dari ini contoh ya. ESA kita punya dari 24 Januari. Jangka menengahnya kita lihat 24 Januari itu di bawah sini ya kan, 24 Januari di bawah banget. Terus kemudian dia naik. Nah kita mulai kurangi posisi itu pas dia lagi uptrendnya banget di sini. Jadi udah naik, terus profitnya udah sampai 100-200% waktu itu, udah 200%. Dari 24 Januari itu harganya 440. Kemudian ini udah jadi sampai 1.500-an. Nah, disinilah kita mulai kurangi posisi. Ketika chartnya itu udah mulai bergerak vertikal atau garis kemiringan trennya itu udah lewat dari 45 derajat, udah mulai vertikal gitu. Begitu sih. Oke. Intinya itu sih, pas retrace boleh nambah selama tren masih oke. Terus kemudian kalau tren naik kecepatan, kita terlalu cepat, kita udah mulai kurangin posisi gitu.
Oke, terus Dev Cheng nanya, Inko gimana? Turun dulu. Kristiana Aryani, kamu dapat M3 7 hari, langsung aja DM aku dengan kode MT7, nama email dan WhatsApp. Karena pertanyaan kamu bagus. Terus kemudian apa tadi ya? Nanya apa ya, Inko? Oke, Inko ya. Oke, inkonya kita masih ada sisa jangka menengah dan masih cuan 24-25%. Kita masih nge-hold inkonya, kita masih hold. Kenapa? Karena kita ngelihat ini ya udah koreksi selama 1, 2, 3, 4, 5 hari. Nanti akan ada pantulan atau technical rebound ya. Jadi meskipun breakdown dari MA20, tapi ini koreksinya udah lumayan signifikan. Nanti kita akan kurangin posisi ketika dia ketika dia rebound. Tapi kalau misalkan teman-teman mau jual sekarang pun nggak masalah juga gitu. Oke, terus anyway, hari ini investor asing ada net buy sekitar 1,14 triliun, lumayan gede sih. Lagi-lagi net buy-nya di BCA 526 miliar, Bank Rakyat Indonesia 365 miliar, terus BNI 142 miliar, Telkom 87,4 miliar, dan United Tractors 79,6 miliar. Ada apa sih dengan United Tractors? Mari kita lihat. Oke, mantul dari support. Oke ya, jadi ini saham coal udah ada yang mantul dari support. Jadi UNTR kalau misalkan tadi kamu ada masuk di sini, oke. Tapi kalau misalkan belum, nggak apa-apa, wait and see dulu aja. Kita akan tungguin di saham yang lainnya ya. Jadi kayak Indica Energy ini juga udah dekat banget area supportnya, kita bisa buyback nanti. Doit ini sementara dia breaking down dari support, tapi masih di area ini sih ya, masih oke sih. Jadi kita masih bisa watch lagi gitu. Oke, terus Effendi Liu Chunwan, jual tanah, mobil, motor all in, beli BCA besok. Jangan, udah di awal udah kasih tahu BCA nya lagi kemahalan, jadi better tunggu retracement. Apakah saham yang di koleksi asing bisa kita ikut? Ini kayaknya udah pada ketinggian semua sih, biarin dulu aja. Kalau di saham pertambangan batubara beberapa masih di area support, kita watch dulu gitu. Jadi kayak Doit tadi sempat exit, kita tunggu lagi untuk pantulannya, masih tetap kita watch untuk Doit. Dan kemudian Adaro juga kita watch juga gitu. Terus PTBA kita juga watch, masih di area support juga gitu. Anyway, itu sih. Erwin Irwanto, realisasi cut loss itu pas di market tutup atau kok aku pin yang ini? Ya ini pertanyaan bagus juga sih. Erwin Irwanto, kamu dapat M3 7 hari, DM saya MT7, nama email WhatsApp. Realisasi cut loss nunggu closing atau pas udah nyentuh area cut loss tapi market belum tutup. Kalau udah kena kadang suka mantul. Boleh pas lagi market buka ngelihat volume juga gitu. Jadi kalau misalkan volumenya besar, teman-teman bisa langsung jual. Tapi kalau misalkan volumenya kecil tapi candlenya jatuhnya udah jatuh banget, itu cut loss juga sih gitu. Nanti kalau misalkan dia sampai mantul lagi ya udahlah gitu.
Tapi benar-benar pas breakdown support ya, jadi mesti bisa mengenali support. Kalau nggak breakdown support, dia pas di atas support turun, nah itu yang salah kita gitu. Jadi salah mengenali support. Aku kasih tahu contohnya kayak gini. Ini PTBA supportnya kan di 3620. Nah jadi kalau pas dia turunnya di sini-sini, ini belum breakdown support, itu masih besar kemungkinan dia mantul gitu. Tapi kalau dia udah breakdown support dari 36 ini, apalagi breakdown dari 3570, nah itu lebih confirm untuk bisa cut loss. Jadi jangan sampai salah nentuin support. Ngelis 3, BBCA hold atau sell. Kamu punya modal atas atau modal bawah? Kalau BCA sih aku udah beli dari dulu dan aku udah sering banget ngomong tentang BCA. Aku sih hold keras, BCA-nya aku hold keras gitu. Oke, terus The Dreams 8183 untuk pemula better di reksadana atau langsung saham. Pastinya diversifikasi, boleh di reksadana, boleh di saham sesuai dengan ilmu kamu. Kalau kamu di saham udah makin pintar, boleh di saham makin banyak gitu. Patrick Lim, kamu dapat entry 7 hari juga di MCM T7, nama email WhatsApp. Jika swing trade bagusan pakai time frame berapa dan pakai indikator apa yang bagus? Pakai time frame daily chart pastinya ya. Pakai indikator apa? Kita lebih banyak ngebaca candle dan juga indikator yang simpel-simpel aja kayak moving average 20, 50, 100, lebih ke MA20 gitu. Jadi lebih ke arah pantulan-pantulan ke support dan resisten gitu. Oke. Nah, terus ini ada yang nanyain TKIM dan juga TKIM dan INKP. Nah, ini bakalan kayak chartnya si ini nih, Jakfa. Jadi ini dia turun dulu, tarik turun di sini mungkin bisa sampai level 6.000-an, habis itu mantul naik lagi. Jadi buat kamu yang suka buy on dip ya, ditunggu aja nanti keluar candle hijau satu mungkin sekitar level 6.000-an kalau perkiraanku. Jangan sekarang, ini masih bisa turun lagi untuk tekimnya jangka pendek. Terus INKP juga dia masih bisa turun lagi gitu. Kira-kira itu sih. Terus ada yang nanya juga apakah akan crash? Enggak, justru malah ekonominya lagi membaik gitu. Jadi justru malah baru mulai menanjak naik. Tapi kemarin naiknya IHSG udah kekencengan, mungkin akan ada normal correction dulu baru abis itu naik lagi. Itu sih. Kalau screening saham gimana caranya? Pertanyaan dari Satria BCS 76. Screening saham caranya kalau kita lebih screening kalau jangka pendek ya, untuk trading dan juga jangka pendek dan jangka menengah kita lebih melihat dari frekuensi dan volume transaksi gitu. Jadi saham-saham apa sih yang hari ini secara volume transaksi itu melonjak gitu dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya gitu. Jadi aktif juga, dan kita ngelihat dari situ, kita lihat oh dia secara chart bagus nggak nih, di area support mantul nggak, kemudian breakout nggak, kira-kira kayak gitu. Oke. Cornelius Wihendra, Aces gimana nih, udah nggak tahan nih nahan longsornya, kenapa harus ditahan? Ya jadi kalau kamu mau investasi jangka panjang itu harus ngerti beneran secara fundamentalnya, secara alasannya kenapa mau nge-hold saham tersebut. Kalau kamu nggak dapat alasannya secara benar-benar, kamu nggak paham untuk kenapa sih aku harus nge-hold dia untuk jangka panjang, ya sebaiknya jangan. Sebaiknya ya kamu trading aja. Kalau trading justru malah kamu nggak galau. Jadi breakdown, cut loss, breakdown, cut loss, kayak gitu sih. Jadi kalau untuk M-Trade sendiri portfolionya untuk di Ases kemarin kan sempat breakout terus naik bagus. Nah breakdown dari 1115 ini terus kemudian dia breakdown lagi yang kedua kalinya di 1075, itu M-Trade udah jualan gitu. Nah sedangkan kalau saya personally, saya masih nge-hold Ases ini karena saya suka dengan bisnisnya Ases, dan aku benar-benar kayak ngelihat tokonya tuh sekarang jauh lebih ramai daripada kondisi pandemi yang sebelumnya. Intinya sih sebenarnya aku cuman, logika aku tuh simple, aku ngelihat Aces nih bahwa kondisi endemi nanti pada masa setelah pandemi ini dia bakalan returnnya tuh bakal lebih bagus, jadi income dia bakalan lebih bagus gitu. Jadi itu aja yang aku lihat gitu. Itu aja dari aku, semoga bermanfaat. Pertanyaan terakhir, Nathan Leo 2013, apakah Goto bisa masuk? Goto turun buka naik. Aku nggak suka saham yang turun terus, jadi turunnya dia juga belum ada supportnya, jadi downtrend terus. Ya udah, aku biarin aja. Aku udah jualan dan aku udah kasih tahu beberapa hari yang lalu gitu. Ayam-ayaman aku udah bahas ya. Ini
Siapa tadi nanya, Henry Kos ayam saya nggak dijawab. Udah aku bahas dari tadi. Mungkin lihat rekamannya aja. Jangan lupa teman-teman, join Mtrade dengan cara klik link di bio saya atau ke mtrade.id, karena masih ada promo lebaran yang sisa beberapa hari aja dan tiap hari itu dibatasin untuk yang dapat promo ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa teman-teman tag temanmu untuk nonton IG live aku tiap hari. Mumpung ini masih ada IG live, nanti kalau pas liburan kayaknya aku bakal liburan juga gitu, tapi kalau aku lagi kangen kalian ya aku akan IG live lagi gitu. Thank you semuanya, salam profit, selamat malam. Jangan lupa download aplikasi Mtrade di Android dan nikmati edukasi premium sekarang.